Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga bin Muzaki dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 01. Saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Perubahan sosial mencakup budaya, teknologi, norma-norma, sikap atau perilaku, dan pola pikir yang mengarah kepada kemajuan atau kemunduran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori-teori perubahan sosial. Ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori fungsional. Teori ini terjadi karena ketidakpuasan suatu masyarakat. Adanya unsur baru jikalau itu bermanfaat akan merubah masyarakat itu sendiri. Contohnya konveksi dari minyak tanah ke LPG. Yang kedua teori evolusi atau linear. Teori ini merupakan teori yang berlangsung lama atau panjang. Contohnya pada sistem pencaharian manusia. Yang ketiga yaitu teori konflik. Teori ini terjadi karena adanya pertentangan dalam masyarakat. Contohnya demonstrasi, unjuk rasa, atau peperangan. Yang terakhir yaitu teori siklis atau siklus. Teori ini terjadi secara berulang-ulang. Contohnya sesuatu yang terjadi di zaman dulu sekarang terjadi lagi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada 8 bentuk perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi. Perubahan ini terjadi secara lambat atau lama. Contohnya kentongan ke HP. Yang kedua yaitu perubahan cepat atau revolusi. Perubahan ini terjadi secara cepat, singkat, dan mendasar. Contohnya revolusi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Yang ketiga yaitu perubahan kecil. Perubahan ini hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat. Contohnya anak pung. Yang keempat yaitu perubahan besar, yaitu perubahan yang membawa aspek besar di masyarakat. Contohnya struktur pemerintahan. Yang kelima yaitu perubahan yang direncanakan, adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya membangun jalan, jembatan, dan masjid. Yang keenam yaitu perubahan yang tidak direncanakan, adalah perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya membangun bangunan di pinggir sungai. Yang ketujuh yaitu perubahan struktural. Perubahan ini menimbulkan reorganisasi atau pergantian di dalam masyarakat. Contohnya pergantian dari alat pertanian yang dulunya memakai hewan untuk membajak, sekarang menggunakan mesin. Yang terakhir yaitu perubahan proses. Perubahan proses yaitu perubahan yang sifatnya memperbaiki dari perubahan sebelumnya. Contohnya perubahan kurikulum. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ada 2 faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor internal tersebut antara lain: 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Ada 3 macam bentuk penemuan-penemuan baru. Yang pertama yaitu discovery atau proses penemuan pertama kalinya oleh masyarakat. Contohnya mesin uap. Yang kedua yaitu invention atau proses menghasilkan kebudayaan baru dengan mengkombinasikan atau menyusun unsur budaya lama. Contohnya mobil. Yang terakhir yaitu
Inovasi. Inovasi adalah proses penemuan yang lebih canggih lagi sifatnya. Contohnya mobil listrik. Yang ketiga yaitu konflik dalam masyarakat dan pemberontakan dan revolusi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi di luar masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain lingkungan alam atau fisik di sekitar manusia, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selain itu ada faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama itu faktor pendorong. Contoh-contoh faktor pendorong yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, dan keinginan untuk maju. Yang kedua yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Contohnya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, dan adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang terakhir yaitu dampak perubahan sosial. Ada dua dampak perubahan sosial. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif perubahan sosial adalah terjadinya perubahan-perubahan yang mengarah pada perbaikan-perbaikan dan kemajuan-kemajuan yang mendorong terciptanya integrasi dalam masyarakat. Adapun contoh dampak positif perubahan sosial adalah munculnya nilai dan norma baru, adanya struktur dan hubungan sosial baru, dan terjadinya diferensiasi struktural. Kedua yaitu dampak negatif. Selain dampak positif, perubahan sosial juga menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak yang bersifat negatif dari adanya perubahan sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya disorientasi nilai dan norma. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Yang ketiga, budaya konsumtif yang semakin besar, dan munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.